Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sisanya nanti di besok ya. Baik. Siapa yang baca? Sultan. Ya, masailnya. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. سعة فضل الله. طيب. Kata beliau qala rahimahullah taala fihi masailu. Ini masail yang kedua dari bab yang pertama tentang keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dari dosa-dosa. Kata beliau al-ula si'atu fadlillah. Bagaimana luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya. Jadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tapi keutamaan ini terkhusus diberikan kepada ahlut tauhid. Ahlut tauhid. Dia orang yang berada di atas tauhid itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya adalah dimasukkan ke dalam surga. Baik itu masuknya secara ibtidaan tanpa ada hisab wala adab, atau intihaan, jadi akhir dari tempatnya di akhirat adalah surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya sedang dia meninggal di atas dosa, tidak bertobat, Allah tidak mengampuninya, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keutamaannya. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya seorang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi amalan menjadi sebab. Ya. Seorang masuk surga itu karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Tidak masuk surga salah satu dari kalian dengan amalannya. Kemudian kata sahabat, walau anta ya Rasulullah, walau ana. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diceritakan juga kemarin ya dari Jabir bin Abdullah tentang kisah seorang yang beribadah 500 tahun dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, dia tidak mau. Tak kala dihitung dengan nikmat yang Allah SWT berikan dengan ibadah yang dilakukan 500 tahun tidak sampai. Di sini dilihat keutamaan Allah SWT. Tapi terkhusus pada ahlut tauhid. Terkhusus pada ahlut tauhid. Dan sudah dijelaskan. Baik. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. Yang kedua, banyaknya balasan bagi orang yang bertauhid atau dari amalan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap amalan itu punya balasan. Setiap amalan punya thawab. Tapi tauhid yang paling besar, bahkan dijadikan tauhid sebagai syarat ibadah itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain tauhid, ahlut tauhid itu memiliki balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan juga tauhid sebagai syarat amalan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kalau orang salat itu memiliki thawab, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat tidak dibangun di atas tauhid, maka salat tersebut tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala dari tauhid itu besar
dan banyak, ya, dan menjadi tauhid sebagai syarat amalan yang lain itu terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. bersamaan dengan itu kata beliau yang ketiga, bersamaan dengan tauhid maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersamaan dengan tauhid amalan menjadi hasanah. Bersama dengan tauhid dosa-dosa akan digugurkan. Jadi seorang yang meninggal di atas tauhid, ya, dengan dosa yang dia bawa, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka ini dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan ampunan, Allah mengampuninya, dimasukkan ke dalam surga. Ini ampunan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, kemasukkan dalam neraka kemudian dikeluarkan, ini juga keutamaan untuknya dari tauhid yang dia bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. tafsir ayat yang ada pada surah Al-An'am di ayat pertama. Dalil pertama disebutkan musannif, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, sudah ditafsirkan ya bahwasanya zulm di situ apa? Lawan dari iman, yaitu kesyirikan. Ya. Lawan dari iman, yaitu kesyirikan. Ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, kemudian sahabat bertanya, siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak menzalimi dirinya? Ya, ini dari pemahaman sahabat. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Karena zalim, ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada makhluk, zalim kepada diri sendiri. Oleh karena itu sahabat berpikir bahwasanya siapa di antara kami yang tidak zalim? Siapa di antara kami yang tidak zalim? Maka Rasulullah SAW membacakan ayat di surah Luqman, ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka inilah yang diinginkan. Inilah yang diinginkan dengan kesyirikan. Taib. Al-khamisah ta'ammulul khamsil lawati fi hadits Ubadah. Yang kelima, kata beliau ta'ammulul khams allawati fi hadis ibadah. 5. Syahadat an la ilaha illallah, kemudian syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Isa abdullahi wa rasuluh, ketiga, kemudian wal jannatu haq wan nar haq. 5. Ya, 5. Sudah berlalu bahwasanya syahidnya di sini adalah di akhir dari ucapan Nabi SAW, ya, adakhalahul jannah ala ma kana minal amal. Tapi bagaimanapun amalan yang dia bawa, selama dia bersaksi, meyakini, bertauhid, maka akhir dari kehidupannya di akhirat adalah surga. Akan datang nanti penjelasan dari musannif di masail yang selanjutnya nanti. Baik. As-sadisah annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawlihi la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Baik. Ini dia.
Kata beliau, kalau kalian menggabung antara hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis Abi Sa'id, maka jelas untukmu makna dari ucapan la ilaha illallah atau makna dari syahadat la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'a atau khata'u al-maghrurin, dan jelas juga untuk kamu bagaimana kesalahan orang-orang yang tertipu. Jadi bukan maksudnya orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada amalan, ya, tidak ada keyakinan, tidak ada ucapan, atau ucapan iya ada, tapi tidak ada keyakinan, tidak ada amalan hati, keikhlasan, sidq, mahabbah dan selainnya. Itu dengannya seorang masuk ke dalam surga. Nah seperti itu. Oleh karena itu dalam hadis Itban kata Nabi SAW, Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Ini dia. Jadi ini memberikan penjelasan dari hadis-hadis yang sebelumnya dan setelahnya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah Rasuluh wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhum min wa jannatu haqqun wa nar haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Sekedar itu? Enggak. Tapi bagaimana dia bersaksi dengan lisannya, dia ucapkan, kemudian dia yakini dalam hati, kemudian ada amalan. Ya, amalan hati dari kecintaan, kejujuran. Ya. Begitu juga di hadis Abi Sa'id. Ya kan? Qul ya Musa la ilaha illallah. Ya Rabbi ya kullu ibadika yaquluna hada. Lihat. Semua orang bilang begini, la ilaha illallah. Kemudian Allah berikan keutamaan, law anna samawati wal ard. Law anna samawati as-sab'u wal ardina as-sab'u fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Apa sekedar mengucapkan? Enggak. Ya. Jadi bagaimana timbangan la ilaha illallah itu berat? Itu karena orang yang mengucapkan tidak sekedar mengucapkan, tapi dibarengi dengan keyakinan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan dan selainnya, yang dimana dia sah menjadi seorang muslim. Demikian pula di ayat yang hadis yang lain, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Iya, sekedar mengucap. Ya kan? Apalagi di ayat di hadis yang lain yang semakna dengan ini seperti itu. Kata beliau tabayyana laka khatul maghrurin. Jelas juga bagaimana kesalahan orang yang tertipu. Yang dimana meyakini iman di mana saya? Di hati saja, atau meyakini iman di mana? Di lisan saja. Iya, di lisan saja. Maka jelas hadis-hadis ini menjelaskan makna la ilaha illallah dan kesalahan dari orang-orang yang tertipu. Nah, As-sabi'ah at-tanbihu li syarti alladhi fi hadits Itban. Kata beliau at-tanbih li syarti alladhi fi hadits Itban. Ini dia. Syarat la ilaha illallah. Ini salah satu syarat, yaitu apa? Ikhlas. Ikhlas, ya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Saya bisa sebutkan. Saya bisa. Antum punya mic. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya' qad uliha. Ya, ini ada 7, ditambah lagi 1 menjadi 8. Ilmun yaqinun wa ikhlasun sidq mahabbah wal inqiyad wal qabuli, kemudian al-kufran, kekufuran kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Iya, bersamaan dengan itu ketika diucapkan ini menjadi syarat, tapi syarat Islamnya di mana? Di dunia, bersama dengan menjauhi dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Kemudian syarat diterimanya la ilaha illallah di akhirat yaitu dengan menghadirkan 8 syarat ini. Bersama dengan 2 tadi, berarti berapa semua? 10. Ya, 10 semua.
di dunia dan di akhirat. Itu di murojaah itu. Ya. Nah, الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. kata beliau keberadaan seorang para nabi alaihi salatu wassalam atau alaihi wassalam itu butuh untuk diperingati dari keutamaan la ilaha illallah, ya kan? Tatkala Musa minta, ya Rabbi 'allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Jadi dia mau bagaimana dia memiliki sesuatu yang dengannya dia mengingat Allah dan berdoa. Katakan ya Musa, qul la ilaha illallah. Kemudian kata Musa apa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Perhatikan, dia mau sesuatu yang beda. Kemudian kata Allah SWT, berikan peringatan akan keutamaan la ilaha illallah. Lau anna samawati sab'a ila akhir malat bihinna la ilaha illallah. Diberikan peringatan bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Orang yang berada di atas ucapan la ilaha illallah, meninggal di atas la ilaha illallah, keutamaannya besar. Bagaimanapun dosa yang dia bawa, sepenuh langit dan bumi bersama lagi penduduk-penduduknya, kalau ditimbang dengan la ilaha illallah, sekedar la ilaha illallah, ya, maka la ilaha illallah itu akan mengalahkan dari dosa-dosa yang dia bawa seberat langit dan bumi, 7 tingkatan juga, beserta lagi isi-isinya. Ini dia. Jadi kalau nabi saja, para nabi saja itu butuh kepada tambih dari keutamaan. Bagaimana lagi kita? Ya, kita manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi. Ya, yang kedua kita berada di akhir zaman. Maka bagaimana pentingnya kita membaca keutamaan-keutamaan, ya, apalagi keutamaan yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu keutamaan la ilaha illallah. Ya, begitu pula orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu banyak-banyak, kalau dia lagi di bawah itu banyak-banyak dia baca keutamaan menuntut ilmu. Itu akan menambah semangatnya. Ya, dia lagi malas-malas sedikit, duduk di majelis, dia hadirkan atau kasih temannya, ya akhi, kabarkan sama saya satu keutamaan dulu di majelis, sampaikan. Iya, seperti itu, supaya semangat lagi, begitu. Kalau orang jatuh, ya, sedikit, ya, namanya manusia, ya, ada futurnya, ya, tapi butuh kepada nasihat, butuh kepada penjelasan tentang keutamaan supaya menambah lagi seperti ini. Naam. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. Kata beliau, at-tanbih, peringatan lagi terhadap bagaimana la ilaha illallah itu mengalahkan berat dari seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Langit, 7 langit ke atas dan isinya, bumi, 7 bumi ke bawah dan isinya semuanya. Diletakkan dalam satu timbangan. Ya. Kalau saya tanya, bagaimana caranya diletakkan langit dan bumi dalam timbangan? Hah? Bagaimana caranya? Hah? Iya, imani saja. Kita imani saja. Ya, walaupun sebenarnya disebutkan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena di sini disebutkan lau. Akan ada nanti, insyaallah mungkin disebutkan. Ya. Kata lau itu seandainya, ya kan? Tapi musannif rahimahullah tetapkan, ya, bahwasanya ada mizan, punya 2 kifah dan 1 lisan, dan akan diletakkan amalan. Sebagaimana yang sebut berlalu sama kita, diletakkan amalan orang yang beramal dan lembaran-lembaran. Iya. Kemudian diletakkan juga apa? Langit dan bumi. Kemudian amalan itu. Ya. Bagaimana beratnya itu? Nah, kita imani saja. Kata beliau li rajahat la ilaha illallah bi jami'i makhluqati.
Kata beliau, ma'anna katsiran mimman yaquluha. Bersamaan dengan itu, kebanyakan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah yakhuffu mizanuhu. Atau yakhifu mizanuhu. Itu ringan timbangannya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita jawab ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna samawati sab'a wa 'amiruhunna wal ardina sab'a fi kiffa wa la ilaha fi kiffa malat bihinna la ilallah." Ya kan? Orang yang mengucapkan la ilallah itu kebanyakan timbangannya rendah. Kata beliau. Sedangkan la ilallah itu berat. Lalu bagaimana? Itu dia, itu jawabannya yang tadi. Itu jawabannya yang tadi. Kalau dia sekedar mengucapkan, ya, tidak ada keyakinan, tidak ada keikhlasan, iya, maka la ilaha illallah itu tidak akan lebih berat daripada langit dan bumi, bahkan lebih ringan. Bahkan lebih ringan. Jadi perhatikan itu, diperhatikan. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Bukan sekedar mengucapkan. Jadi katakan malat bihinna la ilaha illallah, itu kalau la ilaha illallah iya jelas. Ya, tapi orang yang membawanya bagaimana keadaannya? Apakah dia membawanya sekedar mengucapkan, tidak ada keyakinan? Ya, kalau dia ucapkan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan dengan kebenaran, ya, kejujuran, kecintaan, maka akan terbukti. Iya, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan la ilaha illallah. Bisa ini? Ya? Al-ashirah an-nassu ala anna al-ardina sab'un kas-samawat. Baik, kata beliau an-nassu ala anna al-ardin sab'a kas-samawat. Ini dalil bahwasanya bumi itu 7 lapis juga, sebagaimana langit. Ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan bahwasanya bumi itu 7 dengan lafaz dengan nas 7. Yang ada itu dalam hadis, seperti hadis ini. Demikian pula di hadis maniktata shibran minal ard zulman tawaqahullahu alaihi sab'a aradin. Dalam hadis disebutkan 7 lapis bumi. Dalam hadis ini juga 7 lapis bumi. Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan mislahun, sebagaimana Allah firman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Tapi tidak disebutkan, dikatakan 7 lapis. Semisal dengannya. Semisal dengan apa ini? Langit 7 juga, ya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang ada dalam hadis. Adapun Al-Quran, adapun langit 7 lapis itu datang dalam Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Al-hadiyata asyarah anna lahunna ummaran. Iya. Bahwasanya pemilik atau langit itu memiliki penghuni juga. Ya, seperti malaikat. Penghuni langit dan selainnya. Nah. Al-thaniyata asyarah itsbatu sifati khilafan lil ash'ariyah. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu. Asy'ariyah. Kata beliau isbatu sifat khilafan lil Asy'ariyah. Sifat apa di sini? Sifat apa dalam disebutkan di sini? Kenapa musannif tetapkan seperti ini? Sifat apa di situ? Sifat wajah. Kedua, sifat kalam. Iya. Kemudian sifat ulu, ya, sifat ulu. Tapi yang mungkin dimaksudkan musannif ini sifat wajah, sifat wajah. Nah, ini Asy'ariyah, ya. Nah. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
Kata beliau, sungguhnya jika engkau tahu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya Anas mana ini? Ya ibnu Adam, law ataitani biqarabiha biqarabil ard khataya thumma lakitani la tusyrik billah la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kata beliau, kalau kau tahu hadis ini, maka engkau juga akan tahu ucapan hadis dari Itban bin Malik, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Apa yang kita tahu? Anna tarka syirk laisa qawluha bil lisan. Iya. Maksudnya apa? Jadi sekedar mengucapkan itu tidak meninggalkan kesyirikan. Belum keluar dari kesyirikan. Kalau sekedar mengucapkan saja. Ya. Tapi harus dibarengi dengan keyakinan. Oleh karena itu dalam hadis Anas, kalau kau berjumpa denganku, la yusyrik billah. Ya kan? La tusyrik billah, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Jadi tidak ada kesyirikan. Ya, mengucapkan belum lepas. Oleh karena itu hadis Itban Ibn Malik dikatakan apa? Man qala la ilaha illallah harrama 'alan nar man qala la ilaha yabtaghi biha bidzalika wajh Allah. Harus ada keikhlasan, tidak sekedar mengucapkan. Ya, itu hubungannya. Nah, sedikit lagi. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. Perhatikan dikumpulkannya antara keberadaan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai dua hamba dan dua rasul. Ya. Yang dimana penyebutan hamba dan rasul ini sebagaimana sudah berlalu ya, untuk membantah dua kelompok. Yang dimana seorang gulu terhadap mereka berdua, dan di sisi lain kelompok yang dimana mereka mendustakan dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Isa alaihissalam. Jadi penyamaannya di sini adalah penyamaan apa? Bahwasanya dia adalah hamba dan rasul, bukan penyamaan dari sisi apa? Derajat. Karena yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ulul azmi yang tersisa dari 5 itu. Al-khamisata asyarah ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Iya, diketahui dengan kekhususan Isa, bahwasanya dia dengan ucapan dengan kalimat Allah SWT kun. Ini bagian dari kekhususan Adam alaihissalam. Ya, disebutkan bahwasanya Adam itu dari kalimat Allah SWT juga, tapi diciptakan dengan tanah. Adapun Isa itu dengan kalimat Allah SWT kemudian dilahirkan melalui Maryam. Jadi ini dalam hadis atau dalam ayat itu banyak disebutkan ya, Al-Masih ibnu Maryam. Ya, Masih ibnu Maryam itu pendalilan bahwasanya Isa itu bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Nasara, ya. Jadi itu pendalilan detail ya untuk menafikan ucapan bahwasanya Isa ibnullah dengan penisbatan kepada siapa? Kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. As-sadisata asyarah ma'rifatu kaunihi ruhan min. Iya. Mengetahui keberadaan Isa itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyandaran ruh kepada Allah, penyandaran apa?
tasyrifiyah, ya. Tasyrifiyah. Bukan penyandaran sifat kepada al-mausuf seperti tanzilum min rabbil alamin. Iya. Kalau Al-Qur'an itu penyandaran sifat kepada al-mausuf. Ya. Nah. As-sabi'ata asyarah ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Kata beliau, mengetahui keutamaan iman, beriman kepada surga dan neraka. Apa keutamaannya? Ini antara keutamaannya. Bagaimana keutamaan beriman kepada surga dan neraka? Adakhalahul jannata ala ma kana minal amal. Ini bagian darinya. Demikian pula bagaimana seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang meninggal di atas tauhid. Nah, selesaikan ini. Berapa lagi? Ats-tsaminata asyarah ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Iya, ala ma kana minal amal. Ini pada hakikatnya ada 3 ucapan, ya. Ada 3 ucapan. Kita ambil yang satu saja dan semuanya dekat. Bahwasanya apapun amalannya, baik dari amalan itu amalan yang jelek atau amalan yang baik, selama itu bukan dari kekufuran. Bukan dari kekufuran. Nah. At-tasi'ata asyarah ma'rifatu anna al-mizana lahu kiffatan. Ini penetapan, ya. Bahwasanya mizan itu punya 2 kiffah dan 1 lisan. Ini ijma'. Walaupun datang dalam hadis lau, sebagaimana disebutkan tadi, lau annas samawati sab'a. Ya. Ya, lau itu bukan pendalilan bahwasanya itu seandainya berarti akan terjadi. Ya, dan ini madhab yang benar dan ijma' bahwasanya mizan itu punya 2 kiffah dan 1 lisan. Sudah lewat ini. Terakhir. Al-'ishrun ma'rifatu dzikril wajh. Iya, pengetahuan tentang penyebutan wajah. Bahwasanya Allah memiliki sifat wajah. Dan sifat wajah ini sifat apa? Dzatiyah khobariyah. Dzatiyah khobariyah. Ya. Dzatiyah khobariyah. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok. Hari apa besok? Hari Rabu, ya? Iya. Jadi sabar-sabar dulu, ya. Awal-awal agak panjang memang, ya. Nanti setelah itu baru kita ambil 1 bab atau 2 bab per hari insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.